Ada 4 saran praktis untuk mengatasi pornografi. Yang pertama tentu saja harus menyadari dulu dan mengakui. Karena bagaimana orang bisa disembuhkan kalau nggak sadar bahwa itu adalah sesuatu yang menghancurkan. Orang baru sadar dulu, baru orang itu mau diobati, baru bisa pulih. Dan 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, Tuhan itu setia dan adil. Pada saat kita mengaku dosa kita, Dia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Yang kedua adalah buat langkah pencegahan Bapak Ibu Saudara. Anda bisa pasang filter di internet, Anda bisa mendownload aplikasi yang memblokir situs-situs yang tidak sehat. Atau ketika Anda browsing atau menggunakan internet, jangan sendirian. Kalau Anda pernah punya kecanduan pornografi, harus mau buat batasan-batasan yang menjaga kita. Karena tanpa itu nanti kita jatuh kembali. Yang ketiga yang perlu kita lakukan adalah perbaharui pikiran kita dengan firman Tuhan. Masih ingat Filipi 4 ayat yang ke-8 surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Surat Filipi adalah salah satu surat terakhirnya Paulus. Dia tulis dari dalam penjara. Dia menguatkan jemaat di Filipi waktu itu mengenai sebuah cara berpikir. Mengenai mindset Bapak Ibu Saudara. Kenapa mindset penting? Karena perhatikan rangkaian peristiwa ini. Apa yang kita yakini di dalam hati mempengaruhi cara berpikir kita. Cara berpikir kita mempengaruhi tindakan kita setiap hari. Tindakan kita yang diulang namanya apa Bapak Ibu Saudara? Kebiasaan. Dan kebiasaan yang menentukan hasil akhir. Jadi begitu hebatnya apa yang kita percayai atau cara berpikir kita. Karena yang di dalam kita itu akan termanifestasi kelihatan di luar lewat sikap kita, lewat kebiasaan kita. Dan kebiasaan kita yang akan menentukan hasil akhir. Jadi kalau kita kurang puas dengan hasil akhir, sebelum kita berusaha mengubah kebiasaan kita, ubah dulu cara berpikir. Karena cara berpikir itu begitu kuat sekali. Oleh karena itu Paulus berkata kepada jemaat di Filipi mengenai cara berpikir. Filipi 4 ayat yang ke-8 dia berkata begini. Jadi saudara-saudaraku segala yang benar, yang mulia, yang manis, yang sedap didengar, disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Karena apa yang kita pikirkan mempengaruhi tindakan, tindakan mempengaruhi kebiasaan, kebiasaan menentukan hasil akhir. Termasuk juga soal pornografi dengan cara merubah cara berpikir kita. Jadi bukan pornografi dilawan jangan porno, justru sebaliknya pikir yang mulia, yang benar, yang manis, yang suci, yang sedap didengar, patut dipuji, pikirkan semua itu. Kenapa begitu? Karena pikiran kita tidak mengenal kata tidak. Contoh misalnya ya, jangan Anda membayangkan seekor gajah besar warna pink merah muda muncul di depan Anda. Dengan pita imut di atas kepalanya dan badannya penuh bintik-bintik hitam. Jangan dipikir. Tiba-tiba gajah itu muncul dalam pikiran kita. Kita usir tetap nongol di dalam pikiran kita. Karena pikiran kita gak mengenal kata tidak. Justru kata tidak itu membuat kita malah memikir. Oleh karena itu ketika kita mau menang dari pornografi kita harus perbaharui pikiran. Contoh misalnya ke arah kiri adalah pornografi, ke arah kanan adalah yang benar. Kalau kita hanya sekedar melawan, jangan pornografi, jangan jatuh. Malah lama-lama kita ke arah sini terus. Paulus berkata kepada jemaat di Filipi, jadi akhirnya saudara-saudara kita ambil keputusan berarti akhirnya semua yang baik, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan, patut dipuji. Pikirkan semuanya itu. Ketika kita mengarahkan pikiran kita kepada yang benar, yang mulia, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, lama-lama titik kita pornografi sudah jauh sekali. Begitulah hebatnya ketika kita menyerahkan pikiran kita kepada Kristus. Oleh karena itu Alkitab, Paulus juga mengajar kepada jemaat di Efesus, taklukkanlah pikiranmu kepada Kristus. Itulah kekuatannya firman Tuhan, itulah kekuatannya ketika kita menyerahkan pikiran kita kepada firman Kristus yang sanggup mengubah cara berpikir kita. Karena cara berpikir kita mempengaruhi tindakan kita yang diulang namanya kebiasaan. Kebiasaan yang akan menentukan hasil akhir. Itulah sebabnya kenapa kita dari waktu ke waktu
harus rajin sekali merenungkan firman. Rajin sekali mendengar firman. Bukan hanya di hari Minggu, bukan hanya di Connect Group. Setiap hari. Karena itu mengubah cara berpikir kita, mindset kita, paradigma kita, fokus kita berubah. Disitulah kita bisa mengatasi bahkan segala godaan, segala dosa. Bahkan yang keempat adalah dukungan komunitas. Kembali Bapak Ibu Saudara yang belum punya komunitas rohani, GMS Gereja Tercinta kita punya Connect Group, komunitas rohani. Tempat kita berakar, bertumbuh dan berbuah. Karena kita meyakini untuk bertumbuh kita perlu tinggal di dalam komunitas yang sehat. Dan minimal 4 saran tadi membuat kita menolong kita, akhirnya kita mengatasi dari dimensi yang pertama dosa percabulan, yaitu pornografi.